لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwanul kiram rahimahumullah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang insyaallah kita semua dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Hingga pada subuh hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menghadiahkan salawat, mengirimkan salawat kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini setelah amalan salat subuh kita dicatat oleh Allah, Allah catat salawat yang kita kirim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insyaallah syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali duduk sejenak berkumpul dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menambah kefakihan agama kepada kita sekalian. Allah menambah kecerdasan dan kepintaran kita, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa setelah salat subuh kita duduk sejenak dalam majelis halqa ilmu, halqa zikir sampai terbitnya matahari. Maka mudah-mudahan kita orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Setelah itu kita salat 2 rakaat dengan terbitnya matahari sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Maka Rasulullah katakan kita orang-orang yang tamak, sempurna. Apa sempurnanya? Haji dan mabrur, pahala kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana majelis-majelis ilmu, halqa ilmu ini luar biasa. Jadi satu ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam masjid, tiba-tiba di pintu masjid di bagian luar, sebagai satu mukjizat daripada Nabi sempat bertemu dengan iblis, la'natul alaih. Jadi Nabi sampaikan, wahai iblis, kenapa itu di sini? Jadi pengetahuan menjelaskan atas iblis ini setan tidak bisa masuk dalam masjid. Dia bilang, ya Rasul, ya Muhammad, ada orang yang sementara ibadah di dalam masjid, anak mengganggu ibadahnya. Jadi yang disebut dengan waswisu fi sudurin nas, inilah cara setan mengganggu kita dalam masjid dengan bisikan yang ditempatkan di dada, di kepala, di hati kita. Anak mengganggu orang yang supaya kita. Ternyata tidak bisa ganggu, karena ada orang sahabatmu yang satu, sahabat yang berilmu alim, dia sementara berbaring di dalam masjid.
sehingga saya tidak bisa ganggu ini orang yang sementara berbicara. Maka ketika Rasulullah masuk, inilah sebuah lurusnya satu hadis sudah sering kita dengar, kata Rasulullah dengan sahabat yang lain, atau alim khairu min ibadat jahil. Tidurnya seorang yang berilmu, tidurnya seorang alim itu lebih baik, lebih ditakuti syaitan daripada orang yang bodoh beribadah sementara dalam keadaan beribadah. Artinya tidak sadarnya seorang yang berilmu itu jauh lebih utama di sisi Allah daripada sadarnya seorang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu dia tidak bersama ilmunya. Kata Rasul dalam hadis-hadis sahih bahwa ilmu itu senantiasa menjaga orang tersebut. Jadi kita punya ilmu agama, kita punya keilmuan, maka ilmu inilah yang senantiasa menjaga kita. Inilah kata Ali bin Abi Thalib, ketika disuruh pilih, aku lebih memilih ilmu daripada harta, karena harta kita yang menjaga, tetapi ilmulah yang senantiasa menjaga kita. Inilah keutamaan daripada kita senantiasa dulu untuk memperbanyak ilmu agama. Demikian juga diceritakan dalam salah satu hadis. Rasul menceritakan Bani Israel yang ratusan tahun lalu ada dia beribadah, dia khususkan di atas bukit supaya tidak terganggu ibadahnya, karena di perkampungan terlalu bising. Dia buat satu tempat ibadah, musalla di atas bukit. Dia sudah beribadah 2 tahun di atas. Tiba-tiba dia istirahat, sambil duduk muncul iblis dalam bentuk manusia yang bertakwa. Dia sampaikan dengan perkataan, wahai hamba Allah, Anda ini ahli kitab yang luar biasa ibadahnya. Saya berikan Anda satu petunjuk supaya kedudukan Anda lebih tinggi lagi di sisi Allah. Dia katakan karena iblis berupa pakaian yang lengkap seperti seorang nabi yang menyampaikan, maka dia minta apa yang mau digerakkan. Anda cari tikus, kemudian tikus itu kasih kering, baru pakai jadi kalung. Ini kan tidak ada ilmu, maka dia cari lagi tikus, dia pakai. Jadi Rasul menceritakan ini riwayat Bani Israel, dia hidup setelah ini 60 tahun, dia hidup 60 tahun dalam keadaan menggantungkan tikus itu sebagai kalung yang dileher. Dia tidak sadar ada najis yang lengket dalam tubuhnya kurang lebih 60 tahun. Sehingga kata Rasul, ada orang yang beribadah 60 tahun tidak satu pun ibadahnya diterima karena ketidakadaan ilmu agama yang baik. Jadi mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, kemudian Allah berikan kesatuan dan ilmu agama yang sempurna kepada kita sekalian. Walaupun model kita insya Allah saya dan kita semua model mustami dan muhibbat, pencinta daripada ilmu, pendengar daripada ilmu. Amin. Saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kembali kita melanjutkan bacaan hadis kita yang pada Ahad yang lalu kita sudah sedikit juga membahas beberapa permasalahan. Maka pada subuh hari ini kita masuk dalam permasalahan as-safu wal amru bi iqamis sufufil awwal wa taswitaha wa tarasu fiha. Karena pada hari yang lalu ada sempat kita tersinggung masalah saf dalam sembahyang, maka Allah berikan kita panjang umur. Pada sebuah hari ini kita bahas mengenai bagaimana yang dimaksud dengan saf dalam salat, bagaimana kedudukannya, termasuk yang sudah sempat ada pertanyaan
di dinding atau di tiang-tiang. Kemudian bagaimana menurut pandangan ulama empat mazhab ahli sunnah mengenai lurusnya, rapatnya dalam saf salat berjamaah. Jadi tentunya dalam saf ini pasti hubungannya berjamaah, bukan fardidan, bukan dalam keadaan sendiri, pasti berjamaah. Sehingga Imam Nawawi juga menjelaskan, maka yang paling utama dalam hal ini semua adalah imam. Jadi seorang imam harus mengetahui fikih daripada fikih salat berjamaah. Karena fikih salat itu beda. Kata para ulama, fikih salat itu beda dengan fikih salat berjamaah. Jadi fikih salat bisa kita gunakan untuk mufarridah, untuk keadaan kita istirahati sendiri, tetapi fikih salat berjamaah untuk kebutuhan semua, termasuk dalam salat. Jadi sebagaimana biasa, semua yang kita tampilkan beberapa hadis yang kita bacakan adalah hadis-hadis sahih, muttafaqun alaih, tidak lari dari kutub sittah. Kemudian ada penjelasan tentang hadis ini semua, tentunya tetap kita mengaku kepada rujukan empat mazhab ahli sunnah yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak lari daripada. Jadi tujuan kita tentunya saya kembalikan kepada kita semua. Jadi kalau ditanya berarti kita lari ke mazhab mana? Tidak. Saya tidak suruh kita lari ke mazhab mana. Tentunya kita berbuat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada hal-hal penjelasan argumentasi tafsiran tentang hal-hal yang kita tidak ketahui, maka saya paparkan tafsiran, pembahasan, argumentasi dari imam empat mazhab, sehingga apa yang kita buat referensi kita jelas. Jadi artinya yang kita buat itu, yang kita pilih tentunya berdalil dengan hujah-hujah yang bagus, tidak lari daripada mazhab yang telah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. An-Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha wa qulna ya Rasulullah wa kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimuna as-sufuf al-awwal wa yatarassuna fi saf rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW keluar dari kamarnya karena kamar Nabi dengan masjid mihrabnya bersambung dengannya. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, hendaknya kalian berbaris sebagaimana berbaris atau bersaf di dalam salat, sebagaimana safnya para malaikat ketika mereka menghadap Allah. Jadi sebagaimana kita ketahui malaikat juga salat seperti mana kita salat. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara barisannya, safnya para malaikat ketika mereka bersalat, ketika mereka menghadap Allah dalam keadaan sembahyang? Maka kata Rasulullah, mereka menyempurnakan yutimmunas sufufal awal, menyempurnakan saf-saf awal, kemudian berikutnya, setelah itu kata Nabi baru mereka merapatkan saf itu sendiri. Jadi sifatnya dipenuhi safnya, kemudian berikutnya dipenuhi, kemudian dirapatkan. Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wa safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahabbu. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, andai kata manusia ini mengetahui bagaimana keutamaan, kelebihan daripada nida berazan, kemudian kelebihan daripada saful awal berada di saf yang pertama, maka niscaya mereka berunding, mengadakan undian, digoyang, kalau mereka memahami
keutamaannya. Kenapa harus diundi? Imam Nawawi menjelaskan karena kalau orang sudah tahu bagaimana ketinggian berazan dengan saf awal, maka pasti orang rebutan. Orang rebutan tarik menarik, sehingga akan lebih baik supaya tertib diundi. Siapa yang namanya jatuh, maka dia yang berada di saf awal, dia yang berazan, kira-kira begitu. Dan setelah keluar hadis ini, sahabat Nabi begitulah adanya. Jadi sebelum ada pemilihan siapa yang azan dipilih oleh Nabi, itu orang azan pertama baku tarik. Yang satu mau azan ditarik, yang satu jadi orang rebutan. Bahkan ada pedagang di pasar tidak sempat dia ikat untanya. Saking buru-burunya, dia tidak sempat, mungkin kalau sekarang mobilnya tidak sempat dibunuh atau tidak sempat dikunci, dimatikan mobilnya. Kenapa? Karena mau azan, jangan sampai ada sahabat yang lain nanti azan. Jadi dalam beberapa kitab mungkin sudah pernah kita jelaskan, Masjid Nabi itu ada tempat seperti menara yang di samping supaya orang yang azan naik di atas menara itu karena belum ada mikrofon supaya suaranya lebih terdengar. Maka di situ sahabat tarik menarik kalau orang di atas menara sebelum adanya yang berazan yang disepakati dituju. Begini juga saf awal. Jadi saf awal ini sahabat itu sambil tarik menarik. Di Hayatus Sahabat karya Syekh Yusuf rahimahullah itu telah dijelaskan bagaimana satu sahabat yang berada di saf yang kedua, dia sampaikan sama sahabat yang berada di saf yang pertama. Dia bilang, ada punya unta, ada 3 ekor, masih ada di pasar. Saya tadi itu tinggalkan, sudah mau laku itu unta, mau laku. Karena mau buru-buru ini saf pertama, saya tidak dapat, saya terlambat. Anda ambil itu saf pertama, ente ambil ada punya unta, 3 ekor di pasar. Sampai begitu sahabat. Mungkin kalau sekarang agak sulit terjadi. Karena 3 ekor unta itu lumayan. 3 ekor unta itu ada harga sampai 50 juta, 40 juta, 25 juta paling murah unta satu ekor. Jadi artinya dia rela 70-an juta hilang daripada hilang saf yang pertama. Begitulah modelnya agama di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-1084. Kala Rasulullah SAW, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Saf yang terbaik bagi seorang laki-laki di saf pertama, kemudian saf yang baik di luar daripada pertama, 2, 3 dan 4, dan yang paling sedikit pahalanya ya di saf yang paling terakhir. Jadi redaksi hadis ini mengatakan syarra itu terburuk. Jadi para ulama menjelaskan untuk mengartikan ini jangan kita ambil yang terburuk, tetapi yang baik atau sedikit pahalanya. Karena semua orang yang datang di masjid ini semua kebaikan, tidak ada keburukan. Nanti tidak ada motivasi orang, oh saf yang terburuk saya dapat lebih enak kalau pulang ke rumah. Jadi tidak ada. Semua saf yang ada di masjid baik. Hanya yang terbaik kata Nabi tentunya saf yang berada di depan itu yang paling baik, terbaik. Demikian juga saf untuk perempuan, maka yang terbaik untuk saf perempuan adalah saf yang agak tertutup. Maksudnya kalau di belakang lebih kurang fitnahnya, itu maksudnya. Paling di belakang kurang fitnahnya. Makin di depan perempuan berarti makin banyak fitnahnya. Jadi makin di belakang safnya perempuan, maka lebih tinggi pahalanya dia dapatkan daripada safnya di depan. Ini terjadi di zaman Nabi juga. Terjadi di zaman Nabi sampai masjid kosong. Tidak ada wanita lagi datang sembahyang. Itu hikmahnya Rasul. Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. Jangan dilarang mereka. Sehingga Rasul caranya luar biasa, halusnya luar biasa. Jadi sehingga Aisyah mengatakan ketika hadis ini keluar, makin sedikit wanita yang ke masjid, makin sedikit, sampai di masjid sudah tidak ada wanita yang sembahyang karena mereka tidak mau semua maunya di belakang. Akhirnya saf lambat diatur karena tidak ada yang mau di depan. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akharu faqala lahum takaddamu maju takaddamu fa'atimu bi
wal ya'tamma bikum min ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkharahumullahu. Rawahu Muslim. Ketika Rasul masuk di masjid, Rasul lihat ada orang yang suka menjauh dari saf-saf depan. Maka kata Nabi, takkan maju, jangan lari ke depan, kata maju. Sehingga kata Allah, nanti kalau kamu sering lari-lari ke depan, lari-lari ke belakang, nanti Allah juga mengakhirkan rahmat untuk kamu. Artinya mengakhirkan, bukan tidak dapat, mengakhirkan. Karena ketika kita masuk masjid, ada doa yang tidak ada doa dibaca hanya di masjid, yaitu minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi siapa saja yang masuk masjid pasti semua dapat rahmat. Hanya bedanya kalau suka menjauh dari saf-saf depan, saya khawatir nanti rahmatnya dikasih terakhir. Jadi kalau pembagian kuenya terakhir nanti. Jadi dikasih dulu orang-orang yang di depan, nanti terakhir kita dapat rahmat. Ada juga biasa disampaikan, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat rahmat, asal rahmat. Yang terakhir, yang ditakuti jangan nanti tidak cukup, Pak. Nah, jadi Nabi bilang maju, jangan lari-lari dari saf. Ini juga maknanya apa? Dengan kita maju mengisi saf-saf depan, selain pahala, selain rahmat, kita juga tidak mengganggu saudara yang datang belakangan. Ini hikmahnya Rasul, luar biasa. Kemudian hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah. Muttafaqun alaih. Luruskan saf, karena saf itu kesempurnaan salat. Atau dalam Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi min iqamis shalah, karena lurusnya saf itu termasuk untuk menyempurnakan berdirinya itu salat, Demikian juga Hurairah radhiyallahu anhu aqimatus shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimus sufufakum wa tarasu fa inni araku bi mura'i zahri. Jadi kata Rasulullah, sebelum berdiri Nabi mengangkat takbir, setelah iqamah Rasul fa aqbala alaina biwajhihi. Jadi Rasul menghadap kami dalam keadaan sempurna, melihat kami dalam keadaan sempurna wajahnya. Kemudian Rasul mengatakan fa'aqimu sufufakum, 3 sama-sama sampai 3 kali Nabi ingatkan, fa'aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, Jadi sampai wajahnya Nabi menengok ke kanan, menengok ke kiri. Ini salah satu dari fikihnya menjadi imam, tidak boleh langsung mengangkat takbir. Imam Nawawi menjelaskan, setelah Nabi salam, Nabi tahu siapa yang tidak hadir dalam salat, sehingga biasa Nabi tanya, mana si fulan. Jadi sebelum salat bukan hanya meluruskan saja saf, sekaligus Nabi melihat siapa-siapa yang jamaahnya yang biasanya hadir aktif tidak aktif, jangan-jangan sakit dan sebagainya. Inilah hebatnya Rasul semua. Jadi habis sembahyang biasa Nabi tanya, kemana si fulan? Kalau sakit Nabi ziarahi, atau mungkin ada keperluan lainnya Nabi ziarahi. Jadi menghadap dulu, kemudian dipastikan safnya ini yang pertama terisi dengan full. Baru berikutnya. Jadi apalagi kalau di dalam belum full, kita isi lagi di luar umpamanya. Jadi sempurnakan semua full. Jadi bahkan kalau ini diceritakan bahwa Rasulullah punya sahabat yang membantu untuk merapikan saf. Siapa itu? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sekaligus membantu Rasul dalam urusan-urusan rumah tangga Nabi, sekaligus Nabi tugaskan Anas bin Malik untuk melihat barisan-barisan yang sudah rapi, sudah terpenuhi dengan bagus. Ya kira-kira bagaimana Anas? Oke ya Rasul, siap. Rasul akan takbir. Jadi Anas itu sampai ke belakang melihat barisan itu sudah terpenuhi dengan bagus. Karena memang keadaannya dulu belum ada garis saf. Nabi kan lantainya pasir, memang agak sulit meluruskannya. Nabi lantainya pasir. Nanti kita bahas lagi.
tidak ada permasalahan. Jadi kalau Anas bin Malik sudah katakan, ya Rasul siap, maka baru Nabi takbir. Jadi memang Anas berkata, saya ditugaskan Nabi untuk meluruskan salat berjamaah sebelum Nabi angkat takbir. Jadi kalau ada kodenya Anas sip, baru Nabi angkat takbir. Kira-kira demikian. Bagaimana rapihnya salatnya Nabi. Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tasawwana sufufakum wal yakhilafallahu baina wujuhakum. Luruskan saf dengan lurusnya saf sehingga nanti kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya yang zahir kita lurus, kita rapat rapi, maka kata Allah nanti kalian dikuatkan oleh Allah. Baik hati-hati kalian tidak berpecah belah, kemudian kalian saling mahabbah, kalian saling mencintai satu sama lain, dan itu juga kekuatan untuk orang-orang di luar muslim, sehingga kalian dikatakan orang yang bersatu, orang yang kuat. Jadi dari sisi salat Nabi saja sudah luar biasa. Bukankah pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab, peperangan sempat orang Islam itu kalah, Pak. Sempat kalah sehingga sempat mundur, pasukan sempat mundur. Maka dikirim surat kepada Amirul Mukminin, kita dalam keadaan kalah, terdesak. Yang tadinya kita maju ini terdesak mundur. Maka dikirimlah beberapa sahabat, tidak sampai 5 orang. Ada riwayat mengatakan hanya 2. Bahkan ada riwayat mengatakan 3, bahkan ada hanya 1. Sehingga pasukan yang didatangi mengatakan ini Amirul Mukminin kirim orang hanya berapa orang, 1 atau 2 orang, untuk apa? Kita ini butuh bantuan. Nah, setelah tiba waktu salat, maka dia perhatikan di mana kekurangannya orang Islam ini sehingga bisa mundur dalam salat. Salah satunya adalah ternyata sabnya bengkok-bengkok waktu sembahyang, tidak rapi waktu sembahyang. Inilah yang disampaikan utusan Amirul Mukminin. Di sini kalian punya kekalahan karena ada yang kurang dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasanya di zaman Nabi, kalau ada kekurangan bukan larinya langsung kepada fisik, bukan larinya langsung kepada materi, bukan larinya langsung kepada hal-hal duniawi, tetapi langsung introspeksi. Berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kita ini kurang. Disebabkan ini syaratnya sahabat ini dirapikan kembali, masuk berita sama Amirul Mukminin, semua dapat dikalahkan, bahkan hampir setengah semua masuk Islam ketika itu. Hanya karena setelah yang masuk Islam diwawancarai, kenapa kami dalam keadaan ketakutan ketika itu? Karena kami melihat waktu sementara sahabat ini, kami melihat begitu banyak jumlah pasukan, bahkan lebih daripada 10 kali lipat dari pasukan kami, sehingga kami dalam keadaan ketakutan. Baru pasukan luar biasa, persenjataannya lengkap, pakaiannya rapi, sehingga musuh dalam keadaan ketakutan. Itulah Allah perlihatkan bantuannya ketika hubungan kita dengan Allah disempurnakan, ketika ada hal-hal yang kurang bagus dalam hal ibadah kita sempurnakan, maka nusrah Allah itu otomatis turun, sehingga musuh yang tadinya sudah mau mengalahkan pasukan Islam mundur seketika, bahkan banyak yang masuk Islam karena melihat hal yang luar biasa ketika itu terjadi. Malaikat begitu banyak turun dalam bentuk pasukan orang-orang Islam, sehingga orang-orang non-muslim ketika itu dalam keadaan ketakutan. Ini salah satunya. Bagaimana hanya persoalan satu saja salah, padahal hal yang sangat-sangat kecil itu hanya lurusnya salah. Kemudian saudaraku yang berbahagia, An Barrah bin Azib kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffi min nahiyata ila nahiyata yang sau sudurana, jadi sampai wamana kibana. Jadi sampai Nabi itu kalau dia menghadap jamaah ada dadahnya yang agak maju, Nabi bilang kasih sejajar dadahnya. Begitu juga lututnya yang ada agak maju dikasih sejajar. Sampai begitu Nabi perhatikan.
Wa yaqulu la tahtalifu fatahlifu qulubakum. Jangan kamu tidak sejajar, jangan kalian bengkok nanti hati kamu dicerai mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Dan Allah dan para malaikatnya memberikan salawat khusus kepada orang yang berada di saf yang pertama. Jadi selain rahmat Allah berikan kepada orang yang semua datang ke masjid, ada lagi bonus tambahan bagi orang yang di saf awal, ada lagi salawat keselamatan yang Allah berikan kepada orang yang berada di saf awal. Jadi ketika hadis ini keluar, sahabat bercerita masjid sudah full saf awal. Jadi rebutan itu saf awal. Maka setelah itu ada Nabi, hadis berikutnya Nabi keluarkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil yamin. Siapa yang di sebelah kanan ditambah lagi rahmatnya. Jadi di sebelah kanan ditambah lagi rahmatnya. Nah, supaya kata Nabi, karena sudah full ini yang di sebelah di saf pertama, Nabi sampaikan lagi saf berikutnya yang penting sebelah kanan. Nah, diisi lagi sampai terakhir itu saf sebelah kanan. Jadi belakang itu. Jadi sahabat setiap dikasih amalkan, setiap Nabi kasih amalkan. Kata Nabi, ini tidak ada solusi. Sudah sebelum saf awal dari rebutan, Nabi bilang saf di sebelah kanan. Jadi mau saf kedua, mau saf ketiga, mau saf keempat, sehingga sahabat penuhi saf di sebelah kanan. Sehingga kata sahabat setengah di belakang tidak terisi. Nanti Nabi rapikan lagi baru terisi. Jadi saudara sekalian, sebenarnya banyak. Hampir semua hadis-hadis tentang saf, kata Imam Nawawi, derajatnya hampir semua sahih. Dan itu ratusan hadis tentang saf. Yang baru kita baca ini baru ada berapa? Sekitar 8. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas. Banyak sekali permasalahan di dalam saf ini. Dalam pandangan imam mazhab, silakan. Karena model kita ini praktis instan Pak. Saf ini kalau kita belajar di pondok pesantren butuh sekitar 2 bulan 4 April baru selesai saf, itu pun masuk tiap hari. Nah, mungkin kalau di Jamiah di perguruan tinggi ya mungkin kurang lebih setengah semester karena tidak tiap hari. Jadi ini butuh sampai 2 bulan tiap hari masuk. Jadi alhamdulillah kita setengah 1-2 jam bisa selesai nanti. Itu pakai instan. Silahkan kepada saudara-saudaraku sekalian, ada yang perlu kita bahas bersama-sama. Tafadhal masykura. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.